Oke, ada yang baru dari Bu Yuli. Terima kasih Bu Yuli ya. Kita beri semangat semuanya ya. Tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Buka, terima kasih semuanya atas semangatnya. Tidak buat pedes ya Bu ya. Oke, biar semangat kali ini kita akan berjumpa lagi dengan Ibu Yulisti Kamalia yang saat ini sedang mengikuti calon penggerak ya Bu Yuli ya. Oke, pada hari ini kita akan mengangkat aksi nyata modul 1.4 ya Bu Yuli ya, dengan sosialisasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada guru hebat dan nutrisi semua sudah hadir untuk mengikuti acara dari Ibu Yulisti Kamalia. Semoga nanti yang disampaikan bisa masuk ya ilmunya ya, dan bisa diserap. Kalau sudah diserap, kita bisa praktekkan bersama-sama. Oke? Semangat dulu. Iya, dengan satu gelas di depan Anda nanti bisa diminum. Dan satu piring hidangan silakan nanti kalau lapar silakan bisa dimakan. Kita langsung saja ya Bu ya untuk materi dari Ibu Yulisti Kamalia yang saat ini sedang mengikuti calon guru penggerak angkatan 8. Ya, terima kasih. Waktu dan teman saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Yulisti Kamalia. Monggo Bu Yuli. Terima kasih kepada Master of Ceremony kita Ibu Faizah. Baik Ibu Guru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Kepala TK Abdul Mawang Miranisa dan yang kami hormati Ibu Guru hebat isinya, Bu Guru semua yang hadir pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi kegiatan saya hari ini, yaitu sosialisasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan kepada ibu-ibu semua yang sudah berkenan hadir di sini untuk mengikuti kegiatan saya. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga saya dapat memberi manfaat kepada rekan-rekan semua. Untuk kegiatan hari ini yaitu saya Oke. Kegiatan hari ini itu merupakan sebuah tugas di mana saya saat ini adalah sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Pekalongan yang saat ini sudah memasuki modul 1.4. Modul 1 itu terdiri dari 4 topik. Ini adalah yang terakhir, karena itu saya ingin mensosialisasikan apa yang sudah saya dapatkan selama proses guru penggerak ini. Sudah hampir kurang lebih 2 bulan. Seperti tidak terasa, tapi sebenarnya ya agak ngos-ngosan. Tapi senang, jangan takut, menyenangkan, happy. Yang penting guyu bisa memetik keri-keri. Oke. Baik Ibu, sebelum dimulai mungkin alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Marilah kita mulai acara ini dengan membaca doa. Berdoa mulai. Doa sebesar terima kasih. Sebelum mulai juga apa mau
mau gerak-gerak dulu ini biar nggak ngantuk puasa. Gimana sudah beliau ya? Biar tidak kaku-kaku mungkin ya. Kita mau gerak-gerak dulu speaking lah ya. Oke, speakingnya nggak boleh berdiri ibu. SPD-nya ini aja wes pasti sudah tahu lah guru TK ya. Sama-sama yuk, buka tutup, bisa lagunya buka tutup, buka tutup, tepuk tangan lagi, dulu, sambil sambil tertawa. Oke, sip. Lagi bu yang semangat yuk. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baiklah, ibu-ibu semua. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa acara hari ini yaitu sosialisasi atau diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif khususnya di sekolah. Oke, seperti yang sudah kita ketahui bersama ya bahwa di tahun pelajaran ini kita sudah menuju kepada kurikulum merdeka. Di mana kurikulum merdeka ini menjunjung filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini adalah tokoh pendidikan yang dari zaman dahulu kala ya, zaman Belanda. Itu beliau sangat luar biasa sekali, walaupun pemikirannya itu orang dulu juga dicetuskan di zaman dahulu, tapi pemikirannya ini sampai sekarang, sampai zaman ini masih bisa dipakai, masih bisa direalisasikan ya. Dimana filosofinya itu saat ini saya hanya mengambil beberapa. Beliau membuat pemikiran bahwa pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Selain itu juga pendidikan itu haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Beliau juga mengemukakan bahwa guru itu ibarat seorang petani, sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid itu ibarat benih. Petani hanya bisa menutur tubuhnya benih dengan merawatnya. Ini masih sangat relevan apa tidak di zaman sekarang? Masih ya. Pendidikan harus berpihak pada murid. Nah, itu masih sangat relevan untuk zaman sekarang ini. Nah, untuk itu di kurikulum merdeka yang kita gunakan sekarang ini juga mengacu pada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, selanjutnya dari pemikiran KHD tersebut, maka untuk membuat pembelajaran yang berpusat pada anak, untuk menjadi guru yang seperti petani tadi, tentunya seorang guru harus memiliki nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Nilai itu apa, Pak? Nilai. Kita punya nilai ya? Pasti punya ya. Nilai itu ibaratnya seperti ini. Ketika kita
Ibaratnya gini, ketika kita menjalani, kalau berjalan-jalan, kita menemukan ada kertas, lembaran kertas, itu ada yang merah, dengan nilainya itu nolnya ada 5, dengan lembaran ungu nolnya ada berapa? 3, 4 ya. Itu kira-kira kalau disuruh pilih, kita akan pilih yang mana Bu? Yang merah pasti ya. Karena apa? Kenapa kita kok pilih yang merah? Oke, karena iya nominalnya lebih tinggi, karena lebih bernilai. Dia memiliki nilai yang lebih tinggi, lebih banyak. Dan begitu pun juga dengan peran guru, nilai dari seorang guru. Semakin dia memiliki nilai yang banyak, yang lebih, maka dia akan lebih tentunya lebih bermanfaat, lebih bisa digunakan untuk banyak hal. 100.000 sama 10.000 tentunya bisa untuk kalau belajar sayur 10.000 hanya dapatnya apa? Bawang merah berapa ya, seperempat. Kalau 100.000 udah dapat ayam, sayur ya, bumbu, seperti itu. Begitupun dengan nilai seorang guru. Makanya kenapa seorang guru harus memiliki nilai yang lebih. Di antaranya itu guru nilai, guru penggerak. Guru penggerak ini maksudnya bukan hanya saya sebagai CPP ya. Semua guru di sini juga merupakan diharapkan menjadi guru penggerak, menggerakkan itu panitia bergerak untuk sekolahnya sendiri ya, bergerak untuk diri sendiri. Nah, nilainya apa lagi Bu? Nilainya itu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Seorang guru tentunya harus mandiri ya. Mandiri di sini dimaksudkan guru itu harus selalu misal upgrade ilmu, kita ada ilmu baru tentang apa ya, kita harus mandiri cari tahu sendiri tanpa misal kepala sekolah atau pengawas mengobrak-obrak mau ya ayo kamu harus ya, mungkin termasuk saya masih di fase yang sama ya. Contohnya kemarin PMM itu kalau nggak dioprak-oprak dari sana kan kita nggak bergerak ya. Nah itu juga nanti berarti motivasi kita ini belum sampai ke motivasi intrinsik atau dikatakan belum mandiri, masih bergantung kepada perintah atasan atau himbauan dari pengawas. Reflektif, guru harus selalu reflektif ya. Apa yang kurang-kurangnya hari ini aku mengajar itu apa ya, harus selalu refleksi untuk perbaikan pembelajaran di berikutnya. Inovatif tentunya harus inovatif. Kolaboratif ya, kolaboratif menjalin kerjasama teman sejawat dan berbagai pihak, dan berpihak pada murid. Kita mengajar di kelas itu adalah fokus kita adalah murid, kita harus berpihak pada murid. Itu nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Kemudian peran guru penggerak diantaranya yaitu dari nilai itu akan membawa peran kita, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Perannya nanti akan seperti itu. Seorang guru penggerak harus mampu memerankan diri untuk menjadi seperti yang di sini ya. Kemudian, nah tentunya dari filosofi nilai dan peran itu tujuan kita itu untuk apa ya? Tujuannya yaitu untuk mewujudkan suatu perubahan. Nah untuk mewujudkannya tentunya diperlukan sebuah visi ya,
seperti yang lalu di TK ini kita sudah merumuskan sebuah visi misi sekolah. Nah, dalam visi tersebut tentunya ada langkah-langkah yang tepat untuk mencapainya. Visinya itu apa, serta tujuannya itu apa. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan inquiry apresiasi atau dengan tahapan bekerja. Kalau ini untuk proses perumusan visinya nih, kita sudah terangkan kemarin tahapan bekerjanya. Buat pertanyaan, ini singkatan Bu. Buat pertanyaan, ambil pelajaran dan mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Nah, kemudian setelah kita punya visi mau diapakan murid kita, nah itu ada langkahnya. Seperti filosofi yang tadi bahwa guru diibaratkan sebagai seorang petani. Tentunya seorang petani untuk menghasilkan tanaman yang bagus, menghasilkan nanti padi yang berkualitas, tentunya seorang petani akan berupaya untuk merawatnya, seperti memupuk, terus membaca ya, mungkin kalau sekarang itu mentraktor, biasanya kalau sekarang sudah saling membaca. Nah, untuk pokoknya bagaimana agar tumbuhan itu dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan hasil yang berkualitas. Nah, begitu pun dengan di sekolah ya. Di sekolah itu guru diibaratkan petaninya, sedangkan lahan itu diibaratkan dari sekolah ya. Sekolahnya, sedangkan anak-anak itu diibaratkan sebagai benihnya. Nah, begitu pun itu seorang guru tentunya harus bagaimana caranya membuat lingkungan sekolah yang aman, yang nyaman, ya, yang membuat anak itu tetap bahagia, senang untuk berada di sekolah dan mereka bisa bertumbuh dengan baik. Ya. Nah, tentunya dari hal tersebut maka akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif. Nah, dengan pembiasaan positif juga akan muncul karakter-karakter yang positif pula ya. Dan dari pembiasaan lalu menjadi karakter akan tercipta sebuah budaya positif. Mana budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga akan mendorong untuk mampu berpikir, bertindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Tentunya hal ini harus dilakukan oleh seluruh warga sekolah, baik itu kepala, guru, murid tentunya, dan juga bisa saja untuk melibatkan orang tua. Apalagi lingkup kita adalah PAUD ya Bu, TK, anak usia dini. Itu dimana anak-anak masih berada dalam fase pertumbuhan, dia belum memiliki ibaratnya jati dirinya ini ya, masih dalam fase pertumbuhan sendiri. Kemudian di dalam modul budaya positif yang saya pelajari ini, konsepnya itu di dalamnya untuk mewujudkan, tentunya untuk mewujudkan budaya positif ini, tentunya ada beberapa poin atau beberapa hal yang harus kita ketahui bersama agar kita bisa merealisasikan bersama. Di antaranya konsepnya itu terdiri dari disiplin positif, ada namanya teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan.
posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Terasa asing ya Bu ini kalimat bahasanya ya. Nah, saya juga awalnya lapor itu ya, tapi insya Allah nanti semoga bisa dipahami. Nah, ini Bu, kita sekarang berada pada pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu kurikulum merdeka. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirasakan berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan apapun tujuannya. Profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bu apalagi profil pelajar Pancasila? Kamu berani masak nggak? Pakai lagu boleh? Yang masih ingat? Nadanya gimana sih itu? Dari mana? Yang masih ingat disebutkan nggak? Tidak apa-apa. Profil pelajar Pancasila. Versinya. Ya, Bu Faiz, boleh? Masih ya. Boleh, sama satu tiga. Saya tahu ya. Itu betul ini kan coba oke kreatif ya terus berbudi pekerti ya. Aduh lupa ya. Ada teman-teman bantu dong. Kira-kira apa mandiri kreatif oke. Apa lagi saya lupa Bu. Dan iman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Wah, tepuk tangan buat Ibu hebat. Wah, hebat sekali. Oke, kita buktikan. Nah, profil pelajar Pancasila yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini adalah muara atau tujuan dari pendidikan kita untuk membentuk profil pelajar Pancasila pada diri anak didik. Ya, wah, sepertinya berat nggak Bu tugasnya? Berat ya. Tapi kalau ya, tapi kalau kita punya ilmunya, punya dasarnya, punya kekuatan untuk membangun, menciptakan ini semua, insya Allah tidak berat. Bagaimana kekuatannya itu diciptakan? Apakah dengan kekuatan bulan? Bukan sabar mohon ya. Topot dong. Oke, nah ini Bu. Perubahan paradigma. Nah, ini adalah ada sebuah kegiatan kepamataman. Nah, bisa dibaca Bu. Ada A dan B, ya. Satu orang A dan satu orang B. Cobalah cari kertas kecil, lalu tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Ini ceritanya berharga, rahasia. Tuliskan sebuah rahasia ya. Letakkan di salah satu tangan Anda dan juga benda tersebut dengan segala daya buat lakukan. Diumpetin tuh sini ya. Nah, ini ada si B. Si B ini akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Si B ini bisa saja dengan membujuk atau bahkan mengancam, awas gue moral aja, ya, menghardik, merayu, aja sih, menyuap, kok tak seke ya, misalnya apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda.
Kira-kira si A bagaimana ini? Kalau Anda sebagai A, apa yang akan Anda lakukan? Mempertahankan agar apa yang kita buat tadi itu tidak diketahui oleh orang lain. Berarti aku pendirian. Sip. Ada lagi mungkin kan si B-nya ini dengan segala cara ya. Pokoknya merayu, ada mungkin mengiming-imingi, atau menyuap. Nah, kira-kira bagaimana? Nih, Bu Ica Trisnawati. Bu Wati, silakan. Kalau Anda sebagai A ya, A bagaimana? Akan bagaimana? Orangnya sih salah. Ya mungkin kalau saya Boleh dapat sama boleh lain. boleh sama boleh bisa. Ini kalau saya punya permintaan agar teman saya misalnya bisa apa ya? Nego gitu ya. Ya bisa Rahasia. ya berrahasia. Seperti itu dulu. Oke. Wah, berarti kalau Bu Wati itu akan membuka tantangan dengan apa ya syarat tadi negosiasi ya. Tapi yo jangan tapi jangan belo seperti oke ya. Mungkin maksudnya seperti itu boleh ya. Berarti kalau tadi Bu Ida itu teguh pendirian, apapun yang terjadi, walaupun gempa bumi tsunami, yang penting hidup ya. Kalau Bu Wati ini masih ada masih ada apa ya, kelulusan hati untuk mengajak negosiasi. Boleh, nggak apa-apa, ini hanya pendapat, nggak ada yang salah, tidak ada yang benar ya. Tapi ternyata ini itu ada kaitannya dengan yang namanya kontrol diri. Nah, bahwa apapun itu yang bisa mengontrol kita ya diri kita sendiri ya, seperti itu. Nah, ini terkait dengan perubahan paradigma ini, yaitu kaitannya dengan teori kontrol atau teori pemilihan atau biasa bisa disebut dengan ilusi kontrol, yaitu ilusi guru yang mengontrol diri. Nah, kita sebagai guru kan biasanya ya sangat mengontrol murid, apa yang murid lakukan itu di bawah kontrol seorang guru ya. Selama ini masih seperti itu ya, masih ada. Oke, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, itu tapi ini semua itu hanya sebuah ilusi. Kenyataannya bahwa yang dapat mengontrol baik itu anak, orang dewasa atau orang tua, siapapun itu diri sendiri. Nah, ini Bu, siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Kalau dulu kan ini ada yang namanya stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Kalau dulu kita masih berpikir seperti ini, ya, stimulus respon, bahwa kita coba mengubah orang agar berpandangan sama
dengan kita. Namun harusnya kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya, bahwa pemikiran orang itu kan sangat berbeda-beda. Kadang kita mikirnya harusnya kita kan kayak gini, padahal orang lain belum tentu dia punya pandangan lain, ya. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tentu ya, kalau sesuatu yang buruk itu kan ya salah, ya. Misalnya apa Bu? Suatu perilaku buruk, misalnya kalau kita manusia dunia, nakal itu mana ya istilahnya ya, misal mendorong temannya, itu kan perilaku yang buruk. Ya pasti kita akan melihat anak itu berbuat kesalahan, ya. Nah, tapi di teori kontrol ini menyebutkan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, ya. Tujuannya dia dorong itu apa, ya, tiada ada ininya. Terus orang lain bisa mengontrol saya, ya. Berarti tadi seperti Bu Ica Tresnawati, orang lain bisa mengontrol saya baik dengan ancaman, ya. Nah, tapi harusnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Oke. Terus yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kamu harus begini. Nah, dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, pagi dan dirayu dibujuk kok tidak berhasil. Aku kudunya tak paksa sintiknya. Pemaksaan mulai. Tapi dalam teori kontrol bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang. Gak istilahnya gak ini ya, bukan. Oke, kembali masih semangat ya Bu? Masih ya. Berapa menit ini? Kembali kepada budaya positif tadi, bahwa poin-poinnya yang harus kita kembangkan, kita pupuk di sebuah lembaga itu tentunya adalah sebuah kedisiplinan. Nah, disiplin tentunya disiplin positif. Kalau baik itu guru maupun murid. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau disiplin itu kadang enak-enak itu ya, harus berangkat pagi, piket, harus disiplin, harus bangun pagi. Nah, padahal hawanya sekarang masih dingin, tapi harus disiplin. Nah, itu kalau disiplin itu sudah berangkatnya dari dalam dari kita, itu akan mudah. Tapi beda lagi. Nah, kalau disiplin itu karena sebuah kepatuhan, ya, maka serasa tidak enak, ya, tidak nyaman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, motivasi yang mudah. Kalau kita manusia dini bagaimana Bu? Apakah sudah mampu seperti itu kiranya? Berat ya. Kenapa? Soalnya ini coba minta pendapatnya Bu Kepala. Kiranya. Terima kasih Bu Yuni. Kalau menurut saya mereka itu kan barunya kuning, belum mengetahui Mas apa ini disiplin apa bukan. Masih istilahnya belum konsisten dalam melakukan kedisiplinan. Ada kalau bangun aja masih perlu di
itu mungkin memang sulit kalau kita tidak istilahnya benar-benar sabar sebagai orang tua menuntut anak-anak untuk berperilaku disiplin. Nah, ya, tapi dengan kita istilahnya bersabar, dengan kita konsisten, ya mungkin anak secara pelan-pelan bisa kita ajak untuk berperilaku positif yang disiplin. Itu sih. Terima kasih. Kasih tepuk tangannya untuk murid. Betul sekali ya Allah. Ternyata tugas kita lebih berat, Bu, karena lingkup kita adalah anak usia dini ya. Tapi justru itu, nah anak usia dini itu kan masih dalam fase fondasi. Mungkin hasilnya itu tidak akan terlihat langsung instan ya, butuh proses, dan itu akan hasilnya itu bisa jadi di jangka panjang nantinya. Nah, itu walaupun masih usia dini kok ini terasa sulit ya kalau menanamkan disiplin pada anak-anak itu kan ya mudi ya, kemudian kadang kalau nggak mau berangkat ya nggak mau. Nah, orang tuanya pun masih banyak kelonggaran. Kalau anak rewel ya sudah, daripada saya pusing, daripada ini ya wes nggak mau berangkat, nggak mau. Beda lagi kalau udah SD, SMP, apalagi SMA ya, itu sudah harus benar-benar disiplin itu udah dari dalam ya. Dan motivasinya itu motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kalau anak usia ini masih tahapannya di perkembangannya mungkin belum sampai ke situ. Tapi dengan tadi namanya kita kan menstimulasi ya, tugas kita itu menstimulasi anak. Dan stimulasi itu tentunya ya dengan menanamkan itu juga harus ditanamkan, dibiasakan agar apa? Setidaknya anak itu melekat punya kata-kata paling enggak kata aku mandiri seperti itu. Anak-anak sudah mulai punya konsepnya, mandiri itu harus seperti ini, harus minimal kalau anak-anak ya orang tuanya pakai baju sendiri, dapat makan sendiri, itu sudah iya. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ya, kembali lagi anak usia dini tentunya melakukan sesuatu itu kalau dia mau itu biasanya ya karena tadi ada sesuatu yang dia inginkan atau sekedar ujian, kamu hebat, kamu ada anak sudah bahagia ya, hebat kamu udah berangkat pagi nggak terlambat, anak sudah biar berbunga-bunga, seperti itu masih di fase anak-anak. Kalau orang dewasa mungkin seperti itu lah, kamu hebat, nanti apa nggak pas ya. Iya. Nah, untuk menumbuhkan tadi disiplin itu tentunya harus ada motivasi ya. Motivasinya tadi bilang bahwa motivasi yang timbul dari dalam, motivasi intrinsik, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, ini ada 3 tahapan yang tidak fase ini. Tentunya kita masih berada di fase yang mana? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini murid atau kita melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Karena kalau terlambat berangkat sekolah nanti dihukum lari lapangan misal. Kalau tidak memakai dasi atau tidak memakai sepatu, anak dihukum. Ini karena aku harus berangkat
pagi biar aku gak dihukum lari ke lapangan. Itu merupakan masih motivasinya masih motivasi dari luar atau ekstrinsik. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini sudah lebih baik sedikit ya, nggak takut dihukum tapi karena pengen imbalan, pengen dipuji, karena apa ya, pengen kalau kita mau contoh kita kalau murid lah ya, murid akan disiplin karena mendapatkan imbalan tadi seperti pujian atau dapat bintang ya, dapat. Ini juga termasuk motivasinya itu masih ekstrinsik, belum dari dalam diri karena tadi ada sesuatunya, karena sesuatu. Kemudian yang paling tinggi adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan itu seperti tadi pada profil pelajar Pancasila itu termasuk yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan seperti mandiri, bergotong royong, itu sebuah nilai kebajikan. Kalau di sini mungkin kita sudah maju ke IHF karakter. IHF juga memiliki nilai kebajikan sendiri. Jadi ada yayasan-yayasan di Indonesia itu banyak sekali yang menganut. Jadi menjadikan nilai kebajikan itu sebagai pedoman dalam yayasannya itu. Kalau di pendidikan itu kan lebih mengacunya ke profil pelajar Pancasila seperti tadi, tapi bisa juga dikolaborasikan kalau kita dengan 9 pilar karakter. Itu juga nilai kebajikan, kan semuanya baik-baik ya. 9 pilar karakter itu kan ada mandiri, kreatif, sabar, apalagi itu tanggung jawab, banyak sekali. Nah, nilai-nilai itu yang menjadi tujuan untuk ditanamkan pada diri anak, sehingga apa? Anak itu berbuat karena keyakinannya akan nilai-nilai tersebut ya. Dengan nilai-nilai tersebut maka anak akan dengan sendirinya melakukan disiplin diri karena sadar aku harus jadi anak yang bertanggung jawab. Makanya aku setiap main aku membereskan mainannya sendiri tanpa disuruh, tanpa bu guru memberikan ujian, tanpa guru memberikan hadiah, tapi karena bentuk tanggung jawabnya dia sendiri. Dia sudah tahu aku harus menjadi anak yang bertanggung jawab, aku harus menjadi anak yang mandiri. Nah, aku berarti harus pakai sepatu sendiri, aku harus makan sendiri. Nah, ini baru motivasinya sudah motivasi intrinsik, sudah dari dalam, karena tujuannya tadi ingin menjadi orang yang memiliki nilai kebajikan. Nah, selanjutnya di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Wah, kok gagal? Nah, identitas gagal ini di sini adalah yang termasuk tadi hukuman dan juga penghargaan. Karena sebuah hukuman itu cenderung akan menyakitkan, tidak nyaman, murid menjadi takut, menjadi tersiksa, trauma ya. Dia akan menyembunyikan sebuah kesalahan. Jadi kalau salah dia akan cenderung berbohong karena takut dihukum. Nah, murid juga akan cenderung tidak ramah karena dia tadi sudah dilingkupi dengan kesalahan. Misal kesalahan yang dia buat, dia kan tidak nyaman. Jadi dalam bertingkah pun. Tapi kalau anak usia dini gimana? Mungkin ya itu ya enjoy aja. Walaupun sudah ini dia akan buat lagi. Terus penghargaan ternyata juga tidak baik itu. Penghargaan ini dapat merusak hubungan. Nah, ini coba
contohnya sifat iri ya, karena kalau yang lain kok dia dapat penghargaan ini, nah, menimbulkan kecemburuan atau ini. Mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking dan merampas hak menghargai diri ya. Jadi harusnya dengan disiplin, seharusnya dia itu memiliki keinginan diri untuk misal tadi menuju ke nilai kebajikan itu, tapi dengan penghargaan maka dia akan apa ya, mematikan yang tadi sudah tumbuh dalam dirinya ya. Aku udah menumbuhkan aku itu sebenarnya bertanggung jawab karena saya membereskan mainan, karena aku harus bertanggung jawab. Tapi begitu bu gurunya memberikan penghargaan, maka dia akan cenderung tadi yang sudah tertanam dalam dirinya itu akan terkikis jadinya, karena tadi ternyata dikasih penghargaan enak ya, kok senang. Jadi nanti berikutnya dia akan melakukannya karena penghargaan lagi, bukan karena dari dirinya. Walaupun anak usia dini, bukan walaupun ya, justru anak usia dini tadi itu memang harus benar-benar ditanamkan, kita stimulasi. Pokoknya sebanyak mungkin kita tanamkan sikap-sikap itu agar apa? Dia melekat pada diri anak, agar dia tahu bahwa sebuah tanggung jawab, sebuah kedisiplinan itu adalah suatu keyakinan yang baik ya. Nah, ini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, kalau di identitas sukses ini adalah konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi ini lebih ke penguatannya jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau sebagai konsekuensi itu lebih, kan kalau bedanya dengan hukuman apa Bu? Beda ya. Konsekuensi dan hukuman itu, kalau hukuman itu kadang dari satu pihak, anak kadang tidak tahu, tidak mengetahui. Tapi kalau konsekuensi, kedua belah pihak itu tahu. Kalau aku tidak disiplin, konsekuensinya ya misal kalau di lingkup SD ya, tidak mengerjakan PR, maka konsekuensinya ya tadi malam saya nggak mengerjakan PR, ya berarti nanti sebelum bel masuk atau ketika istirahat sebelum jam dimulai ya saya harus mengerjakan gitu. Berarti konsekuensinya itu bisa diterima oleh orang tersebut. Kalau hukuman kadang orang itu sebenarnya nggak terima ya sebelum melakukan, tapi beda dengan konsekuensi. Kemudian restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, dia lebih fokus pada pemecahan masalah dan jangkanya lebih panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini masuk teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol, dan murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Ini untuk restitusi nanti akan tentang restitusi, pendekatan restitusi. Tentunya tadi dari hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi, yang paling baik yang mana? Restitusi ya. Nah, ini tadinya saya juga sesuatu yang asing, padahal mungkin kalau kita ya sudah pernah mempraktekkan untuk menghadapi anak, tapi mungkin belum terkonsep, dan ternyata itu adalah sebuah konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin pada murid ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi
murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan, ya. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Kebiasaan kita selama ini ketika bila ada yang berlaku salah, anak berbuat kesalahan, ya, kita akan langsung apa Bu? Tentunya menyalahkan, ya. Kok kamu gitu sih? Kamu gak boleh seperti itu, iya, sama saya juga masih sama bukan rasanya, ya. Makanya kita perlunya untuk belajar seperti itu. Ternyata ada caranya untuk hal yang lebih baik, tentunya, ya. Biasanya apa? Kalau paling tidak kan, kalau anak misal kita langsung memaafkan seperti itu, langsung memaafkan juga ternyata kurang baik. Lebih baiknya kita adalah memberikan tawaran, kita berdiskusi dengan anak ketika anak itu melanggar suatu peraturan atau anak itu tidak disiplin atau anak itu berbuat salah, maka restitusi itu dalam prakteknya seperti ini Bu. Ketika ada anak yang berbuat salah, maka kita selesaikan secara dengan anak itu berdua, berarti antara guru dengan murid tersebut, tidak secara langsung. Ketika misal di kelas anak itu berbuat kesalahan, kita langsung, kamu jangan seperti itu, kamu harusnya gini. Nah, tapi kita panggil anak itu, lalu kita ajak ngobrol dari hati ke hati, ya. Kita ajak ngobrol baik-baik, kita tanyakan dulu, kita validasi dulu Bu, dia berbuat salah itu benar atau tidak. Kadang kita juga saking ini nggak tanya-tanya langsung, kamu kok itu sih sama temenmu, nggak boleh loh. Tapi kita validasi dulu, apa benar kamu tadi melakukan itu. Kita jangan seperti itu. Sebenarnya kalau dia manusia dini juga sangat menstimulasi bahasa anak, ya. Kita ajak dia mengemukakan pendapatnya. Ini nanti masuk TikTok, ya, mengemukakan pendapatnya, ya. Itu kan juga termasuk di aspek bahasa, ya. Sudah indikatornya itu juga bisa masuk. Kita gali, kita validasi dulu, apakah benar tadi kamu mendorong si A. Saya mengakui, ya Bu, ya dianya ini sih, oh oke. Selanjutnya maka kita akan berarti di sini ada tahapannya ini. Setelah memvalidasi, terus kita juga sebagai guru setelah itu menanyakan apa ya, memposisikan diri di posisi anak. Misal, oke Bu Guru tahu kamu itu kan pasti kamu marah, ya. Misalkan anak itu kan namanya berkeinginan terus didorong, kamu marah kan pasti teman mainanmu direbut sama si B. Iya Bu, aku kesel banget. Nah, sebagai guru sebaiknya
langkahnya seperti itu. Selama validasi kita memposisikan diri sebagai si anak tersebut. Kita merasakan kekecewaannya, kita merasakan kemarahannya, dan kita mencari tahu mengapa dia berbuat seperti itu. Ya. Terus lalu kita tawarkan, oke, tapi menurut kamu yang seperti kalau kamu mendorong si B itu menurut kamu baik tidak? Tapi pasti anak akan berpikir ya dari situ nggak baik. Itu akibatnya nanti bagaimana? Kita jadi seperti itu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Oke, kalau begitu langkah selanjutnya kira-kira kamu akan bagaimana? Kalau kamu sudah berbuat seperti itu, dia akan berpikir lagi. Kita mencari mencari solusi atas permasalahannya ini bersama, tidak guru yang mengontrol murid. Yang kamu harus minta maaf berarti sama si B, tidak, tapi bersama-sama mencari solusi dari permasalahan yang dialami anak tersebut. Misalnya, kalau tidak baik terus harusnya kamu bagaimana? Ya aku harus minta maaf. Oke, kalau sudah maaf, berikutnya kamu mau seperti itu lagi. Kalau minta maaf berarti kan kamu melakukan tindakan yang tidak baik. Kalau tidak baik itu ya tentunya tidak boleh dilakukan lagi. Berikutnya harus menjadi yang lebih baik. Seperti itu. Kalau kita menggali apa yang dialami anak itu dan mencari solusi bersama, itu dilakukan. Kalau restitusi itu satu-satu, jadi misal ada dua anak yang nanti bergantian setelah itu selesai baru si B atau yang korbannya. Perbedaannya ya, kalau ada siswa berantem dengan teman-temannya, kalau hukuman guru akan menghukum siswa tersebut bisa dengan membersihkan kamar mandi. Kalau yang tingkat itu ya guru marah dan siswa jadi takut. Nah, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi siswa menulis perjanjian tidak mengulangi sebanyak 33 kali. Tegas dan siswa menghormati. Sedangkan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Nah, ya, nih. Tadi hampir lupa. Ketika kita menyelesaikan masalah yang seperti tadi itu, kita tanyakan kembali. Kamu tahu kan keyakinan kelas kita atau peraturan kelas kita? Terus sekarang yaitu lebih ke bukan peraturan tapi keyakinan kelas ya. Kamu ingatkan keyakinan kelas kita itu apa? Nah, misal harus saling menyayangi. Nah, berarti kan kita harus melaksanakan itu. Keyakinan kelas kan dibuat bersama dan disetujui bersama ya. Terus guru lebih terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kalau sudah seperti itu, siswa itu akan kembali ke lingkungan itu lebih percaya diri, belum merasa belum menyesal ada. Dia akan memperbaiki perilakunya, tapi dia lebih punya kalau di tingkat atas itu kan akan cenderung anak menjadi minder ya. Kalau tiba-tiba dihukum suruh kayak gini, kalau zaman dulu ya angkat kaki, jewer telinga, itu kan menjadikan anak itu trauma dan malu ya, minder. Selanjutnya juga dia itu akan lebih takut ya karena sebuah hubungan. Beda kalau restitusi, anak akan lebih kembali itu dia percaya diri, dia sering mendapatkan
Yoman ya dari gurunya gitu ya agar terbuka, dia akan lebih terbuka di lingkungannya ya, tidak minder. Saya punya video tuh, saya masih bisa datang ke keluarga. Aleta ya, Bu Yuli mau tanya, aku ini kok menangis, kenapa soalnya? Aleta tahu nggak? Soalnya kesel Kesel. nggak mau mainan yang ganti. Oh, Aletanya kesel sama Kuina, soalnya Kuinanya nggak mau. Oh, nggak mau gantian mainannya. Oke, jadi Aletanya marah ya, kesel. Ih, kenapa sih Kuina nggak mau gantian mainannya gitu? Karena itu Aletanya dorong Kuina. Karena nggak mau gantian. Ya oke, jadi tahu Aleta pasti kesel, marah ya karena Kuinanya nggak mau gantian mainan. Tapi Aleta masih ingat nggak sama keyakinan kelas kita, sama aturan kelas itu sih, keyakinan sekarang namanya keyakinan kelas. Tahu. Lupa? Kalau sama teman harus bagaimana? Sayang, nah itu ingat, berarti sayangi teman. Harusnya Aletanya bagaimana ke Kuina kalau sayang teman? Minta maaf. Oh, Aletanya mau minta maaf nanti. Ya, oke. Aletanya bisa ngomong baik-baik sama Kuina. Kuina, gantian dong mainannya, ya. Tidak. Kalau langsung mendorong itu berarti perbuatan yang bagaimana? Minta maaf berarti Aletanya sudah berbuat baik apa tidak? Kalau mendorong baik apa tidak? Tidak ya. Kalau sayang baik apa tidak? Sayang. Kalau sayang itu perbuatan baik atau yang tidak? Baik ya. Aleta mau jadi anak baik? Mau ya. Berarti harus sayangi teman. Oke, terima kasih Aleta. Kayak itu ya. Kayak hadisnya masih ingat tentang larangan marah. Lata dok. Pahalamu surga. Sip, oke, tas terima kasih. Coba anak-anak masih ingat nggak tentang peraturan kelas? Ingat apa saja coba yang dulu? Kandian. Nah, satu ya, tulis ya. Bergantian. Demikian pemaparan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.